Pada suatu daerah di Jawa Barat, kisaran tahun 2017, Mas Fauzi menceritakan kisah seseorang yang kita sebut saja sebagai Maman. Maman adalah seorang pria yang tinggal di sebuah desa di daerah Jawa Barat. Kehidupannya sederhana dan seperti kebanyakan orang di daerahnya, ia mencoba mencari nafkah dengan membuka usaha kecil-kecilan. Ia memilih untuk menjual fried chicken di warungnya, makanan yang sedang banyak digemari oleh masyarakat. Namun, modal yang ia miliki sangat terbatas. Begitu pula dengan pengetahuannya tentang bisnis. Tanpa pengalaman khusus, ia tetap memberanikan diri untuk memulai usaha ini. Hari-hari berlalu, tetapi perkembangan usaha Maman masih biasa saja, bahkan jauh dari yang ia harapkan. Lebih sering, banyak sisa makanan yang terbuang percuma karena dagangannya tidak laku habis. Dalam perjalanan usahanya, Maman selalu mengambil pasokan ayam mentah dari seorang pedagang bernama Pak Maulana. Pak Maulana dikenal sebagai orang yang ramah dan baik hati, terutama terhadap pelanggan seperti Maman. Meskipun Maman sering belanja dengan nilai sekitar 1 juta rupiah, ia tidak selalu mampu membayar lunas. Kadang-kadang ia hanya mampu membayar setengahnya, yaitu 500 ribu. Namun, Pak Maulana selalu memberinya kemudahan untuk mencicil sisa pembayaran. Sikap Pak Maulana yang penuh pengertian ini membuat Maman terasa sangat terbantu. Setiap hari usaha Maman terus berjalan, meskipun hasilnya belum signifikan. Istrinya yang bernama Nurul sering mengingatkan Maman untuk lebih realistis dalam mengelola usahanya. "Pak, kalau dagang itu jangan terlalu banyak stok dulu. Namanya juga baru mulai kan? Mubazir kalau sampai banyak yang terbuang seperti sekarang." Katanya suatu hari, Maman hanya bisa menjawab dengan suara lemah, "Iya sih Bu, tapi mau bagaimana lagi? Siapa tahu nanti usaha Bapak ini bisa ada perubahan kan?" Waktu terus berlalu, 2 bulan, 3 bulan berjalan, tetapi usaha Maman masih tetap stagnan. Tak ada peningkatan yang berarti. Ketika ia kembali belanja ayam ke Pak Maulana, ia tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya melihat bagaimana usaha Pak Maulana berkembang pesat. Pak Maulana mampu menjual ayam potong dalam jumlah yang sangat besar. Pelanggan datang silih berganti, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Pemandangan itu membuat Maman penasaran. "Wah, Pak Maulana, usaha Bapak luar biasa ya. Banyak orang yang pesan ayam di sini. Saya sampai malu sendiri kalau belanja di sini," ujar Maman dengan raut wajah canggung. Pak Maulana tersenyum tipis. "Malu kenapa, Man? Ya, bagaimana ya, Pak? Seperti kemarin kan saya belanja 1 juta, tapi baru bisa bayar 500 ribu. Harusnya sekarang kan bisa nutup sisa pembayaran, tapi tetap aja belum lunas. Pak Maulana kok bisa sukses seperti ini sih? Ajari saya, Pak. Bagaimana caranya biar usaha laris kayak usaha Bapak?" kata Maman dengan nada penuh harap. Pak Maulana mengangguk pelan. "Kalau kamu mau tahu caranya, nanti ikut saya aja, Man." Maman pun terkejut. "Ikut kemana, Pak?" tanyanya penasaran. "Main ke rumah saya nanti malam saja. Soalnya kalau pagi sampai sore, saya sibuk di pasar seperti ini," jawab Pak Maulana dengan nada santai. "Oh ya sudah, Pak. Terima kasih banyak. Nanti malam saya ke rumah Bapak," kata Maman sambil tersenyum kecil, merasa ada harapan baru menunggunya. Seperti biasanya, Maman kembali ke rumah setelah belanja ayam mentah dari Pak Maulana. Meskipun ia masih memiliki utang dari pembelian sebelumnya, Pak Maulana tetap memberinya pasokan ayam tanpa banyak menuntut. Maman merasa bersyukur atas kebaikan Pak Maulana, meskipun ia tahu dalam hati bahwa usaha kecilnya belum memberikan hasil yang memadai. Sesampainya di rumah, ayam-ayam itu langsung diracik oleh istrinya, Nurul. Proses ini telah menjadi rutinitas mereka sehari-hari, mengolah ayam, menyiapkannya untuk dijual, lalu berharap dagangan mereka laku. Namun harapan tak selalu sejalan dengan kenyataan. Penjualan Maman seringkali mengecewakan. Kadang ia hanya mendapatkan keuntungan sekitar 200 ribu rupiah, dan di hari-hari buruk,
Tidak ada satu potong ayam pun yang laku terjual. Keadaan ini membuat Maman semakin khawatir, tetapi ia mencoba untuk tidak menunjukkan kegelisahannya di depan Nurul. Malam itu, setelah penjualan yang lagi-lagi tidak memuaskan, Maman berbicara dengan istrinya. Kemudian Maman berkata dengan nada pelan, "Bu, Bapak tadi ngobrol sama Pak Maulana, bos ayam itu. Katanya dia mau kasih Bapak kiat-kiat. Katanya dia mau kasih Bapak kiat-kiat atau trik supaya usaha ini bisa maju." Nurul mengangguk sambil menyekat tangannya yang baru selesai mencuci piring. "Oh, ya sudah Pak. Kalau begitu, coba saja. Siapa tahu bisa bermanfaat. Jam berapa Bapak mau ke sana?" Tanyanya mendukung keputusan suaminya. Maman melihat jam dinding, lalu menjawab, "Kisaran jam 8 malam saja, Bu, biar tidak terlalu larut." Waktu terus berjalan, dan jarum jam menunjukkan pukul 7 lebih sedikit. Nurul yang sedang menyiapkan teh hangat kembali mengingatkan suaminya, "Pak, ini sudah jam 7 lebih, sudah lewat Isya. Bapak tidak mau bersiap-siap dulu?" Tanyanya lembut. Maman menoleh dari kursi tempatnya duduk, mengangguk dan berkata, "Oh, iya sebentar lagi Bapak siap-siap." Tak lama kemudian, ia berdiri mengenakan jaket lusuhnya dan bersiap berangkat menuju rumah Pak Maulana. Perjalanan ke rumah Pak Maulana tidak memakan waktu lama, apalagi Maman sudah hafal jalan menuju ke sana. Setibanya di depan rumah, ia mengetuk pintu pelan, dan beberapa detik kemudian, Pak Maulana membukakan pintu dengan senyuman ramah. "Sini Man, masuk saja," ujar Pak Maulana sambil mempersilahkan tamunya masuk. Maman mengangguk sopan dan melangkah ke dalam. "Terima kasih Pak, akhirnya saya bisa silaturahmi ke rumah Bapak," katanya dengan nada sedikit sungkan. "Seperti yang Bapak bilang waktu kita ketemu di pasar, saya memang ingin usaha ini ada kemajuan. Saya ingin bisa hidup lebih baik, Pak." Pak Maulana tersenyum tipis, lalu duduk di kursi kayu yang sudah usang. "Gampang itu, Man," katanya sambil menatap pria itu dengan penuh arti. "Nanti malam, kira-kira jam 11, kita jalan. Bapak akan kasih kamu sesuatu yang luar biasa. Ini bakal bikin hidup kamu berubah." Maman terdiam sejenak, mencerna kata-kata itu. Ada rasa penasaran yang begitu besar, bercampur dengan harapan. Ia kemudian menjawab, "Terima kasih Pak, saya benar-benar menghargai bantuan Bapak." Ketika waktu menunjukkan pukul 11 malam, Pak Maulana menepati janjinya untuk membawa Maman ke tempat yang ia maksudkan sebelumnya. Maman dengan perasaan bercampur antara penasaran dan gugup, mengikuti langkah Pak Maulana yang tenang namun penuh misteri. Jalan yang mereka lalui semakin gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang redup. Hingga akhirnya, Maman menyadari bahwa tujuan mereka adalah sebuah pemakaman tua yang sunyi. Pepohonan yang rindang di sekitar area itu tampak seperti bayangan hitam yang bergerak pelan, ditiup angin malam. Pak Maulana berhenti di salah satu sudut pemakaman yang tampak lebih terawat dibandingkan sekitarnya. Ia mulai mengeluarkan barang-barang dari tas kecil yang ia bawa, kemenyan, pendupa dan beberapa alat lainnya yang tampak asing bagi Maman. Dengan cekatan, Pak Maulana menyalakan kemenyan, membiarkan asapnya mengepul ke udara, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Waktu berlalu, tanpa disadari jam tangan Maman sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Tiba-tiba, angin bertiup dengan kencang, membuat dedaunan di sekitar mereka bergemerisik, seolah menyuarakan sesuatu. Di tengah angin yang menderu, Pak Maulana menyerahkan sebuah kain berwarna putih kepada Maman. Kain itu terasa berat di tangan, seperti ada sesuatu di dalamnya. Maman yang tak bisa menyembunyikan rasa penasarannya bertanya, "Pak, ini apa ya Pak?" Pak Maulana menatapnya tajam. Suaranya terdengar pelan tetapi tegas. "Kamu perlu tahu, di dalam kain ini ada tanah merah. Tanah ini bukan tanah biasa. Ini adalah media yang selama ini saya gunakan sebagai daya tarik usaha saya. Dengan benda ini, dagangan saya selalu laris. Sekarang, bawalah ini dan simpan di tempat usaha kamu.
Jangan beritahu siapapun, katanya. Mendengar penjelasan itu, Maman hanya mengangguk meskipun pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Ia merasa tidak punya pilihan selain menerima benda tersebut. Baik Pak, terima kasih banyak. Semoga apa yang Bapak berikan ini bisa membantu usaha saya, jawab Maman dengan nada penuh harap. Setelah itu, Maman berpamitan dan segera pulang. Jalanan menuju rumah memakan waktu cukup lama, dan ia baru tiba sekitar pukul 3 pagi. Nurul, istrinya yang terbangun oleh suara pintu diketuk, membukakan pintu dengan wajah mengantuk. Maman hanya memberikan senyuman singkat sebelum masuk ke kamar dan merebahkan tubuhnya yang lelah. Malam itu, ia langsung tertidur. Sementara kain putih berisi tanah merah itu, ia sembunyikan di tempat yang tidak diketahui istrinya. Keesokan harinya, Maman kembali berjualan seperti biasa, dibantu oleh Nurul. Tanpa sepengetahuan istrinya, ia menyimpan kain putih itu di tempat jualannya, tepat di dalam kotak di bawah roda gerobak. Pagi itu tampak seperti hari-hari biasa, hingga kejadian luar biasa mulai terjadi. Pelanggan berdatangan tanpa henti, dan ayam goreng yang ia jual laris manis. Bahkan sebelum sore menjelang, sekitar pukul 3, semua dagangannya sudah habis terjual. Maman takjub dan sangat bahagia. Hasil penjualan hari itu mencapai 2 juta rupiah, angka yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan perasaan penuh syukur, Maman segera kembali ke tempat Pak Maulana untuk membeli pasokan ayam lagi. Setibanya di sana, ia langsung menyampaikan kabar gembira kepada Pak Maulana. Pak, terima kasih banyak Pak. Ini pertama kalinya usaha saya laris sampai habis. Benda yang Bapak berikan benar-benar membawa keberuntungan untuk saya, katanya dengan penuh semangat. Pak Maulana hanya tersenyum kecil dan berkata, syukurlah kalau begitu. Semoga benda itu terus membawa manfaat untuk kamu. Maman mengangguk penuh rasa terima kasih. Iya Pak, sekalian ini saya bayar kekurangan-kekurangan yang kemarin. Saya juga mau ambil ayam lagi untuk jualan besok, ujarnya sambil menyerahkan uang hasil penjualannya hari itu. Pak Maulana menerima uang tersebut dengan tenang, kemudian membantu Maman memilih pasokan ayam yang baru. Dengan hati yang lebih ringan dan penuh harapan, Maman kembali melanjutkan perjalanan pulangnya. Sesampainya di rumah, Maman langsung kembali ke rutinitasnya. Ia meracik ayam bersama istrinya Nurul seperti biasanya. Meski tubuhnya lelah setelah perjalanan panjang malam sebelumnya, semangatnya terasa berbeda. Ia kini merasa ada harapan baru dalam usahanya. Sejak pagi hingga malam, gerobak jualannya selalu ramai dikerubungi pembeli. Pelanggan yang datang tampaknya terus bertambah, dan ayam goreng yang ia jual laris manis dalam waktu singkat. Hasil penjualan yang awalnya hanya berkisar 2 juta rupiah per hari, kini melonjak drastis. Keajaiban itu semakin nyata ketika keesokan harinya, omset mereka naik hingga 5 juta rupiah. Tak terasa dalam kurun waktu 1 bulan saja, keuntungan bersih yang mereka dapatkan mencapai angka 57 juta rupiah. Angka yang bahkan sulit ia bayangkan sebelumnya. Kebahagiaan itu ia bagi dengan Nurul yang selama ini selalu setia mendampinginya. Bu, ujar Maman suatu malam setelah menghitung keuntungan hari itu, tolong nanti kita tetap jaga kualitas masakan kita. Jangan lupa juga untuk terus bersyukur. Kalau nanti uang kita lebih, kita buka kios lagi Bu, biar usaha kita makin maju, katanya penuh semangat. Nurul tersenyum, meski lelah jelas tergambar di wajahnya. Iya Pak, mudah-mudahan saja kita bisa terus sukses seperti ini. Yang penting kita jangan sombong dan tetap berdoa, jawabnya. Perjalanan usaha mereka terus berlanjut. Dalam waktu 6 bulan, usaha Maman telah berkembang pesat. Ia berhasil membuka 3 cabang kios ayam goreng di daerah yang berbeda. Rumah yang awalnya hanya sebuah kontrakan kecil, kini telah ia ganti dengan rumah yang lebih layak. Meskipun belum terlalu besar, rumah itu ia beli secara tunai, sesuatu yang dulu hanya ada dalam angan-angan mereka. Setiap kiosnya mempekerjakan 2 karyawan, sehingga kini ia memiliki 6 orang pegawai yang membantu menjalankan usahanya. Namun, seperti kata pepatah, keberuntungan besar seringkali membawa konsekuensi yang tak terduga. Memasuki bulan ke-7 hingga hampir setahun,
Maman dan keluarganya mulai merasakan hal-hal aneh yang sulit dijelaskan. Nurul, istrinya, mengalami mimpi-mimpi yang membuatnya gelisah. Dalam mimpinya, ia melihat sosok seorang perempuan bergaun putih dengan rambut panjang terurai. Perempuan itu hanya berdiri diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi kehadirannya terasa begitu nyata dan mengintimidasi. Yang lebih mengerikan, mimpi tersebut tidak hanya terjadi sekali. Setiap malam, sosok yang sama terus muncul, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Nurul tidak langsung menceritakan mimpinya kepada Maman, tetapi rasa cemas itu mulai mempengaruhi dirinya. Puncaknya terjadi suatu hari di salah satu kios mereka. Seorang pembeli datang bersama keluarganya, termasuk seorang anak perempuan kecil, berusia sekitar 8 tahun. Awalnya mereka tampak biasa saja, tetapi tiba-tiba anak kecil itu mulai berteriak histeris. "Ma, takut ma, Dedek takut," serunya sambil menarik-narik baju ibunya. Ibunya mencoba menenangkannya. "Takut apa, Dek? Di sini tidak ada apa-apa," ujarnya sambil memandang sekeliling. Anak itu menunjuk ke arah tertentu dengan tangan gemetar. "Ada perempuan, Ma. Rambutnya panjang banget. Dia lihat Dedek terus-terusan," katanya dengan suara bergetar, matanya berkaca-kaca ketakutan. Ibunya tampak kebingungan. "Dek, jangan begitu ya. Tidak ada siapa-siapa di sini," katanya mencoba menghibur anaknya. Namun, si kecil semakin ketakutan. Ia bersembunyi di balik tubuh ibunya sambil memeluk erat pinggangnya. "Mah, ayo pulang, Mah. Cepat pulang. Dedek takut banget, Mah," rengeknya sambil menangis. Tidak lama, ibunya itu pun langsung membawa anaknya pulang. Kejadian itu membuat suasana di kios mendadak berubah. Pelanggan lain yang berada di sana ikut terdiam, merasa heran dan sedikit terganggu dengan perilaku anak kecil tersebut. Setelah insiden di kios, Nurul merasa ada yang mengganjal di hatinya. Ia bercerita kepada Maman tentang kejadian aneh yang dialami salah satu pembeli, yaitu seorang anak kecil yang tiba-tiba ketakutan melihat sosok perempuan berambut panjang. "Pak, tadi ada pembeli bawa anak kecil, dan anak itu tiba-tiba ketakutan. Dia bilang, lihat perempuan berambut panjang, katanya ngeri banget. Padahal di situ tidak ada siapa-siapa. Ungkap Nurul dengan nada cemas. Maman mendengarkan dengan serius. Rasa tidak nyaman yang sudah lama ia rasakan mulai menguat. Ia tahu ada sesuatu yang tidak wajar sejak ia menerima kain putih berisi tanah merah dari Pak Maulana. Akhirnya, ia memutuskan untuk menemui Pak Maulana dan mencari penjelasan atas semua yang terjadi. Sesampainya di rumah Pak Maulana, ia menceritakan panjang lebar segala hal yang ia alami, termasuk mimpi-mimpi aneh istrinya dan kejadian di kios. Pak Maulana mendengarkan dengan tenang, wajahnya sama sekali tidak menunjukkan keterkejutan. Setelah Maman selesai bercerita, Pak Maulana akhirnya membuka mulut. "Tanah merah yang kamu bawa itu bukan sembarang tanah, Man," ujarnya dengan suara datar. "Tanah itu diambil dari kuburan seorang perempuan yang sedang hamil. Dia meninggal dalam kondisi mengenaskan dan dikuburkan di sana. Dari situlah daya tarik usahamu berasal." Maman tertegun, matanya membelalak. "Loh, kok Bapak baru memberitahu saya sekarang, Pak? Kenapa tidak dari awal saya dikasih tahu soal ini?" tanyanya dengan nada marah bercampur kaget. Pak Maulana hanya mengangkat bahu. "Tidak apa-apa, Man. Yang penting usaha kamu lancar, kan? Buktinya, lihatlah hasilnya. Kamu bisa hidup lebih baik sekarang," jawabnya santai tanpa sedikit pun rasa bersalah. Mendengar jawaban itu, Maman terasa semakin bingung. Namun, ia tidak berani memperpanjang pembicaraan. Ia hanya mengangguk, pamit dan kembali ke rumah, tanpa menceritakan apapun kepada Nurul. Namun, perasaan gelisah itu terus menghantui pikirannya. Sampai apa yang terjadi. Pada suatu hari,
kejadian yang lebih mengerikan menimpa keluarga mereka. Saat itu Nurul yang sedang tidur tiba-tiba menjerit. Maman terbangun kaget melihat istrinya bergerak tidak karuan di tempat tidur. Rambutnya diacak-acak sendiri, matanya tajam dan penuh kemarahan. Sementara mulutnya terus mengomel tanpa arah dan mengeluarkan suara yang tak bisa dipahami. Nurul seperti orang yang sedang kerasukan. Ia bangkit dari tempat tidur dan mulai berlari keluar rumah dengan langkah tak terkendali. Ia mencoba memegang dan menahan Nurul, tetapi ia terhempas seperti didorong oleh kekuatan yang tak terlihat. Nurul terus berlari keluar rumah menuju jalan raya, tempat usaha mereka berada. Maman mengejarnya, berteriak memanggil nama istrinya. Tetapi semuanya terjadi begitu cepat. Ketika Nurul sampai di tengah jalan, sebuah motor melaju kencang dan tidak sempat menghindar. Tabrakan itu tak terelakkan. Tubuh Nurul terpental ke aspal, darah mengalir dari kepalanya. Maman berlari menghampiri istrinya yang tergeletak lemah di jalan. Ia memeluk tubuh Nurul yang mulai dingin. Suaranya bergetar memanggil, "Mah, bangun mah, jangan tinggalkan Bapak." Namun, Nurul hanya mampu membuka matanya sebentar sebelum pingsan. Dengan sisa tenaga, Maman membawanya masuk ke rumah dan bersiap untuk membawanya ke rumah sakit. Namun semua upayanya sia-sia. Nurul menghembuskan napas terakhir di pangkuannya sebelum sempat mendapatkan pertolongan. Kesedihan Maman tak tertahankan. Ia kehilangan istrinya, sosok yang selama ini selalu ada di sisinya, mendampinginya melalui susah dan senang. Keesokan harinya Nurul dimakamkan dengan sederhana. Maman hanya bisa menangis di tepi makamnya, merasa bersalah dan menyesali semuanya. Beberapa hari setelah pemakaman, Maman kembali menemui Pak Maulana dengan hati yang hancur. Ia menceritakan semua kejadian itu, berharap mendapat jawaban. "Pak," katanya dengan suara bergetar, "saya mau kasih tahu, istri saya meninggal, Pak. Dia kerasukan, lari ke jalan, dan tertabrak motor. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi, Pak." Pak Maulana terdiam sesaat setelah mendengar kabar meninggalnya Nurul, istri Maman. Wajahnya tampak tanpa ekspresi, namun beberapa detik kemudian ia tersenyum. Sebuah senyuman kecil yang terasa aneh di situasi seperti itu. "Sudah, kamu kan laki-laki. Cari lagi pengganti. Tidak usah dipikirkan. Toh, sekarang kamu sudah jadi saudagar kaya. Usaha ayam kamu luar biasa sukses. Jangan terlalu larut dalam duka," ujarnya dengan nada santai. Maman tertegun mendengar jawaban itu. Tidak ada empati atau simpati dari Pak Maulana. Hanya kata-kata yang dingin dan nyaris tidak berperasaan. "Oh, begitu ya, Pak," jawab Maman dengan nada yang sulit ditebak, antara bingung dan kecewa. "Ya sudah, begitu saja. Fokus saja ke usaha kamu," tambah Pak Maulana sambil menepuk bahu Maman, seolah menegaskan bahwa duka kehilangan istri hanyalah hambatan kecil yang seharusnya tidak diperbesar. Maman mengangguk pelan meskipun hatinya terasa berat. "Kalau begitu, Pak, saya pamit dulu," ucapnya singkat, lalu beranjak pergi dengan langkah yang lemah. Dalam perjalanan pulang, duka masih menyelimuti hatinya. Kehilangan Nurul belum sepenuhnya ia terima, dan perasaan bersalah terus menghantui pikirannya. Ia bertanya-tanya, apakah keputusan menerima tanah merah dari Pak Maulana adalah kesalahan besar? Namun, apa yang terjadi kemudian jauh lebih mengerikan. Kejadian serupa yang menimpa Nurul mulai dialami oleh beberapa karyawan Maman di kios-kiosnya. Dalam kurun waktu 1 tahun, banyak dari mereka yang melaporkan hal-hal aneh. Mereka sering bermimpi buruk tentang sosok perempuan bergaun putih dengan rambut panjang yang terurai. Sorot mata sosok itu merah menyala dan menatap tajam, sementara di tangannya dia membawa seorang bayi. Mimpi-mimpi ini begitu nyata,
hingga beberapa karyawan terbangun dengan tubuh gemetar dan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Sayangnya, tidak hanya mimpi buruk yang dialami karyawan-karyawan itu, beberapa dari mereka bahkan mengalami nasib tragis. Sama seperti Nurul, mereka meninggal dengan cara yang hampir serupa, tertabrak kendaraan di jalan, kepala mereka berdarah dan meninggal di tempat. Kematian demi kematian ini membuat suasana di kios-kios Maman semakin mencekam. Namun di tengah semua itu, usahanya tetap berjalan lancar, bahkan semakin sukses. Maman terjebak di antara rasa bersalah dan ketakutan, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Hingga suatu hari, seorang teman lama Maman, sebut saja Mas Ipul, datang berkunjung ke rumahnya. Mas Ipul adalah sahabat lamanya yang sudah lama tidak bertemu. Dengan senyuman hangat, Mas Ipul menyapa, "Bagaimana, Man? Sudah lama kita tidak ketemu. Istri kamu kemana? Kok tidak kelihatan?" Pertanyaan itu membuat Maman terdiam sejenak. Ia menarik nafas panjang sebelum menjawab, "Istri saya sudah meninggal, Pul. Sudah lama," katanya dengan nada sendu. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," ujar Mas Ipul terkejut. Ia menggelengkan kepala perlahan. "Terus, usaha kamu bagaimana sekarang?" Maman memanfaatkan momen itu untuk menceritakan semua yang terjadi, mulai dari pertemuannya dengan Pak Maulana, tanah merah dalam kain putih, hingga kejadian-kejadian aneh dan tragis yang menimpa keluarganya serta karyawannya. Mas Ipul mendengarkan dengan seksama, wajahnya berubah serius. Setelah Maman selesai bercerita, Mas Ipul terdiam cukup lama, seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. "Hati-hati, Man," ujar Mas Ipul akhirnya dengan nada penuh peringatan. Maman menatapnya bingung. "Maksudnya, hati-hati bagaimana?" tanyanya penasaran. Mas Ipul menarik napas dalam sebelum menjawab, "Usaha kamu ini menurut pandangan saya ada sesuatu yang tidak wajar. Keberhasilan kamu terlalu cepat dan tidak alami, ditambah lagi dengan semua kejadian aneh yang kamu alami. Saya tidak tahu pasti, tapi ini seperti ada sesuatu yang berhubungan dengan dunia lain." Ternyata Mas Ipul, teman lama Maman, memiliki sedikit pengetahuan tentang hal-hal yang berada di luar nalar. Pengalamannya dalam menghadapi kejadian-kejadian aneh membuatnya lebih peka terhadap energi dan keberadaan yang tak kasat mata. Setelah mendengar cerita Maman, Mas Ipul mencoba menggali lebih dalam. "Coba kamu ceritakan setelah ketemu Pak Maulana, apa yang kamu alami? Seperti apa perjalanan hidup kamu setelah itu?" tanyanya dengan nada serius. Maman mulai menceritakan semuanya. Ia mengungkap bagaimana ia menerima kain putih berisi tanah merah dari Pak Maulana, dan bagaimana benda itu disimpan di tempat usahanya. Ia juga menceritakan perubahan drastis yang terjadi setelahnya, dari kesuksesan luar biasa hingga kejadian-kejadian aneh dan tragis yang menimpa istrinya serta karyawannya. Raut wajah Mas Ipul semakin serius saat mendengarkan cerita itu. Setelah Maman selesai, ia mengambil kain putih berisi tanah merah dan menyerahkannya kepada Mas Ipul. Begitu kain itu berada di tangan Mas Ipul, ia langsung merasakan sensasi yang tidak biasa. "Panas sekali," seru Mas Ipul sambil menggenggam kain itu dengan hati-hati. Tangannya terasa seperti terbakar, sementara getaran energi negatif menjalar ke seluruh tubuhnya. "Man, ini tidak beres. Energi ini begitu kuat dan sangat negatif. Inilah yang menjadi sumber malapetaka dalam hidup kamu, istri kamu, karyawan kamu. Bahkan nanti bisa jadi kamu sendiri akan menjadi korban benda ini," ujar Mas Ipul dengan nada memperingatkan. Maman terkejut, wajahnya memucat. "Mas Ipul, terus terang saja, saya tidak tahu kalau benda ini bisa membawa bencana seperti ini. Berarti Pak Maulana yang sudah menjerumuskan saya ya, Mas? Jadi, ini bukan jimat seperti yang saya kira?" tanyanya dengan nada putus asa.
Mas Ipul menggeleng pelan. Bukan, Man. Ini bukan jimat. Ini adalah media yang digunakan untuk mengikat perjanjian dengan sesuatu yang tidak baik. Ini sumber malapetaka. Sumber awal dari semua kehancuran yang kamu alami. Kamu tahu di mana Pak Maulana mendapatkan ini? Atau di mana pertama kali dia melakukan ritualnya? Tanya Mas Ipul. Maman berpikir sejenak lalu menjawab, Iya, Mas. Jadi ini diambil dari makam perempuan yang sedang hamil, yang meninggal dan dikubur di sana. Kalau mau saya bisa tunjukkan tempatnya. Baik, kata Mas Ipul dengan tegas. Kita harus ke sana dan menyelesaikan ini. Tapi kita tidak bisa sembarangan. Besok malam, Kamis malam Jumat Kliwon, kita akan pergi ke sana. Kamu siap? Maman mengangguk ragu, tetapi tidak punya pilihan lain. Dia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri mimpi buruk yang terus menghantuinya. Mereka pun bersepakat untuk bertemu kembali besok malam. Malam yang dijanjikan akhirnya tiba. Udara malam itu terasa dingin menusuk tulang, dan langit gelap tanpa bintang. Sekitar pukul 11 malam, Mas Ipul tiba di rumah Maman. Mereka bersiap membawa kain putih berisi tanah merah dan berangkat menggunakan motor menuju pemakaman yang pernah disebut oleh Pak Maulana. Jalan menuju lokasi itu sunyi, hanya diterangi lampu-lampu jalan yang remang-remang. Ketika mereka tiba, suasana di sekitar pemakaman begitu mencekam. Suasana gelap menyelimuti area itu, dan hanya suara jangkrik yang sesekali terdengar. Mas Ipul mulai mempersiapkan ritual sederhana. Ia membaca doa-doa dan mantra untuk melindungi diri mereka. Tak lama setelah itu, angin kencang bertiup, membuat dedaunan bergemerisik dan ranting-ranting pohon berayun liar. Suara tawa yang menyeramkan tiba-tiba terdengar, menggema dari arah pohon randu besar di ujung pemakaman. Suara itu dingin dan memekakkan telinga, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Maman menatap ke arah pohon randu itu, dan apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Di atas dahan pohon, duduk seorang perempuan bergaun putih dengan rambut panjang yang terurai tak rapi. Wajahnya pucat dengan sorot mata merah menyala, dan ia menggendong seorang bayi yang menangis pelan. Kakinya bergoyang-goyang seperti sedang bermain-main. Namun, suasana yang ia bawa sama sekali tidak main-main, penuh dengan kengerian. Mas Ipul berbisik kepada Maman, "Itu dia, Man. Sosok inilah yang selama ini mengganggu hidup kamu." Perempuan itu tertawa lagi, suaranya semakin melengking. Bayinya menangis lebih keras, menciptakan harmoni yang menakutkan. Mas Ipul menggenggam kain putih erat-erat sambil terus melafalkan doa. Namun, angin semakin kencang dan suara tawa itu berubah menjadi jeritan memekakkan telinga. Maman hanya bisa berdiri terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Sementara keringat dingin mengalir deras di dahinya, Mas Ipul tampak berdiri dengan tenang di depan makam. Meskipun suasana di sekitarnya begitu mencekam, Mas Ipul tampak berdiri dengan tenang di depan makam, meskipun suasana di sekitarnya begitu mencekam. Angin yang bertiup kencang sesaat sebelumnya perlahan mereda, dan suasana menjadi hening, seolah semua makhluk di sekitar pemakaman sedang menunggu apa yang akan terjadi. Mas Ipul yang telah berpengalaman dalam hal-hal seperti ini, tampaknya mulai berkomunikasi dengan sosok perempuan menyeramkan yang terlihat di atas pohon randu. Maman yang berdiri di dekatnya tidak mendengar apapun selain desau angin, tetapi ia bisa merasakan bahwa sesuatu sedang berlangsung. Sosok perempuan itu menyampaikan pesan kepada Mas Ipul, meskipun suara yang terdengar hanya dapat terdengar oleh Mas Ipul sendiri. "Taburkan tanah merah ini ke tempat semula, dan kain itu pun taruh lagi di makam saya," katanya dengan nada dingin. Mas Ipul mengangguk pelan, menunjukkan bahwa ia memahami pesan tersebut. Tanpa ragu, ia membuka pengikat kain putih yang selama ini disimpan oleh Maman. Dengan hati-hati ia mulai menaburkan tanah merah kembali ke atas makam yang disebutkan Pak Maulana.
sebagai asal tanah tersebut. Setelah selesai, ia meletakkan kain putih itu dengan rapi di atas makam, seolah mengembalikan benda kepada miliknya. Sementara itu Maman hanya bisa diam menyaksikan semua yang dilakukan Mas Ipul, tanpa memahami bahwa komunikasi sedang berlangsung antara manusia dan makhluk gaib. Setelah ritual sederhana itu selesai, Mas Ipul berbalik kepada Maman. Wajahnya tampak serius, tetapi ada nada lembut dalam ucapannya. "Man, sekarang kamu baca istighfar, bacakan Al-Fatihah untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah kamu lakukan. Karena kebodohan dan kehilapan kamu, tanpa sadar kamu telah melakukan satu penyimpangan yang besar," ujar Mas Ipul tegas. Maman menunduk merasa malu dan bersalah atas semua yang telah terjadi. "Iya Mas Ipul, terima kasih," jawabnya dengan suara lirih. Ia segera menuruti saran Mas Ipul. Dengan penuh penyesalan, ia melafalkan istighfar berkali-kali, memohon ampun atas dosa-dosanya. Setelah itu, ia membaca surah Al-Fatihah dan mengirimkan doa kepada penghuni makam di depannya, berharap agar arwah sosok tersebut mendapatkan ketenangan. Setelah semuanya selesai, Mas Ipul mengajak Maman untuk segera pulang. Mereka menaiki motor dan meninggalkan pemakaman dengan perasaan yang lebih lega. Dalam perjalanan pulang, hingga tiba di rumah Maman, Mas Ipul tidak langsung pergi. Ia duduk bersama Maman, berbicara panjang lebar tentang kejadian itu, dan memberikan nasihat. "Untung kamu bisa selamat, Man. Kalau kamu harus terikat dengan benda itu, hidup kamu akan semakin hancur. Mulai sekarang, kita akan memperbaiki semuanya. Saya akan membimbing kamu, dan insya Allah usaha kamu akan tetap berjalan dengan sukses. Tapi kali ini tanpa campur tangan dari hal-hal yang tidak seharusnya," kata Mas Ipul dengan nada penuh kepastian. Maman mengangguk penuh rasa syukur. "Terima kasih banyak Mas Ipul, sudah membantu saya keluar dari masalah ini. Saya benar-benar berterima kasih," jawabnya. Keesokan harinya, Mas Ipul memberikan saran kepada Maman agar ia rutin melakukan doa dan tahlil, terutama setiap malam Jumat. "Kamu buat pengajian di kios atau di rumahmu. Bacakan doa, tahlil, dan segala macamnya. Jangan sampai usaha kamu lupa dengan keberkahan. Kalau kamu rajin seperti ini, insya Allah semuanya akan lebih baik," ujar Mas Ipul dengan penuh keyakinan. Maman mengikuti nasihat itu. Selama 3 bulan setelah kejadian di makam, ia rutin mengadakan pengajian setiap malam Jumat. Suasana hidupnya perlahan berubah. Tidak ada lagi mimpi buruk, tidak ada kejadian aneh, dan usaha ayam gorengnya tetap berjalan lancar, meski kini tanpa bantuan dari benda-benda gaib. Namun, suatu hari, ketika Maman kembali belanja ayam ke tempat Pak Maulana, ia dibuat terkejut melihat kondisi pria itu. Pak Maulana yang sebelumnya selalu tampak segar bugar dengan semangat membara, kini berubah menjadi sosok yang jauh berbeda. Ketika Maman datang ke kiosnya untuk membeli ayam, ia dikejutkan oleh penampilan Pak Maulana yang sangat kontras dibandingkan dulu. Wajahnya terlihat pucat pasi, tubuhnya yang dahulu kekar kini tampak kurus kering, seperti orang yang terus-menerus dihantui oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Matanya cekung, memancarkan kelelahan yang mendalam, seolah-olah ia hampir tak memiliki tenaga untuk melayani pelanggan. Lebih mengejutkan lagi, suasana kios Pak Maulana yang ramai oleh pelanggan yang mengantre, kini tampak sunyi. Hanya ada 1 atau 2 pelanggan yang terlihat sesekali datang. Itu pun tidak bertahan lama. Maman merasa ada sesuatu yang janggal, tetapi ia memilih untuk tidak bertanya. Ia hanya menyelesaikan belanja ayamnya dengan cepat dan segera pulang ke rumah. Namun, pikiran Maman terus dibayangi oleh perubahan drastis yang terjadi pada Pak Maulana. Ia merasa ada kaitan antara apa yang terjadi pada dirinya dulu dengan kondisi Pak Maulana saat ini. Tetapi, ia tidak ingin berprasangka buruk. Ia hanya berdoa agar semua yang terjadi menjadi pelajaran bagi dirinya untuk tetap berjualan, menjadi pelajaran bagi dirinya untuk tetap berjalan di jalan yang benar.
Ternyata, apa yang dikhawatirkan menjadi kenyataan. 2 bulan kemudian, Maman mendengar kabar mengejutkan dari seseorang di pasar. "Maman, kamu tahu tidak? Pak Maulana sudah meninggal dunia," kata orang itu dengan nada prihatin. Maman tertegun. "Meninggal? Kapan itu?" tanyanya hampir tak percaya. "Beberapa hari yang lalu. Kiosnya pun sekarang sudah tutup," jawab orang itu. Maman hanya mengangguk lemah, berusaha mencerna kabar itu. Teringat bagaimana perubahan kondisi Pak Maulana yang ia lihat 2 bulan lalu, dan kini semuanya terasa masuk akal. Apa yang pernah terjadi pada dirinya mungkin juga menjadi bagian dari jalan hidup Pak Maulana, jalan yang tidak berakhir baik. Kabar ini membuat Maman merenung dalam-dalam. Ia mulai memahami bahwa kesuksesan yang sejati tidak bisa diraih dengan cara yang menyimpang. Semua hal yang ia alami, kejatuhan, godaan untuk mengambil jalan pintas, hingga kehilangan istrinya, memberikan pelajaran besar dalam hidupnya. Kesuksesan bukan hanya tentang keuntungan besar, melainkan tentang keberkahan dan ketenangan jiwa yang datang dari usaha yang dilakukan dengan kerja keras, doa dan kejujuran. Kini, usaha fried chicken Maman tetap berjalan lancar, meskipun omsetnya tidak sebesar ketika ia masih menggunakan tanah merah yang diberikan Pak Maulana. Maman merasa lebih tenang dan bahagia menjalani kehidupannya, tanpa bayang-bayang malapetaka atau rasa bersalah yang dulu menghantui. Setiap malam Jumat, ia rutin mengadakan pengajian di rumahnya, mengundang tetangga dan karyawannya untuk bersama-sama berdoa dan mengingat Allah. Semua itu menjadi pengingat baginya bahwa hidup yang diberkahi hanya bisa diraih dengan cara yang lurus. Keberhasilan tidak lagi ia ukur dari jumlah uang, melainkan dari rasa damai yang ia rasakan dalam hatinya. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah. Nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.